pun besar, jangan katanya berbuat, terlintas berbuat dosa mustahil. Tuh, tuh para nabi dan rasul, tuh maksum namanya. Tuh, Allah telah mengamankan buat kamu wali ummatik, dan bagi pengikut kamu dalam ajaran, ya, bi barakati syahri Ramadan. Tuh nih, tersebab dengan berkah bulan Ramadan. Tuh, jadi bulan Ramadan ya Allah amputkan umat Muhammad SAW. Tuh, umat Muhammad SAW dapat ampunan berkah Ramadan. Wara'an Nabi SAW, dan Nabi Muhammad SAW, ya, telah melihat baina yadeh, tuh di depan si malaikat ini sunduqain, dua kotak. Kalau kita bilang mah itu tuh yang kereta buat naruh barang di rumah apa namanya? Kontainer, ya, punya loh. Enggak kan? Iya, tuh apa sunduk tuh kotak. Ngerti deh. Nabi Muhammad SAW ngeliat tuh. Jadi si malaikat ternyata di depan dia sundukain. Tuh nanti dua kotak. Kalau zaman sekarang taruhnya kontainer. Yang kereta tuh yang plastik. Yang agak tanggung, ada yang 80, ada yang 150, ada yang 200 segala macamnya. Tuh nanti si malaikat tuh nanti di depan dia kok ada dua kotak. Tuh nanti. Tuh Nabi lihat tuh. Begitu Nabi Muhammad SAW melihat, ya, di hadapan si malaikat yang demikian, ya, apa Allah ciptakan, apa segalanya, ya, demikian anggun, ya. Nah, di depan dia ada dua kotak tuh. Sundukain. Tuh. Udah? Ya. Ala kulli sundukin alfu guflin min nur. Di setiap satu kotak yang Nabi ciptakan, yang apa? Yang ada di hadapan, jadi begini. Ada dua kotak. Udah kayak, aduh kayak apa sih contoh? Ini kereta apa? Ada yang punya nggak? Di rumah tuh yang kontainer yang bisa diseret-seret dari rodanya. Ntar gue unjukin di rumah gue ada 3. Nah, di mana 3? 3 apa 4? Nah, yang suka orang sekarang nih kalau ngasih parcel pakai itu. Aneh dulu berapa kali dikasih parcel dari Mangga Besar tuh Masjid Al Mujahidin. Isinya pakai itu kereta. Tuh ngerti? Terutama kemarin tuh Maulid, terus sama Ramadan tahun lalu. Tuh ngerti? Jadi tahun ini aneh tato kan nyebutin nih, maksudnya biar besok dikasih lagi. Kan orangnya perwakilannya ada no. Perwakilannya ada orang sono, tapi dia mustahil ngasih, mustahil. Ada gue sebutin nama gibah. Kasih tuh aneh kontainer. Aneh kira apa-apa nih saat dari Masjid Al Mujahidin. Tuh ngerti? Tuh, udah begitu dibuka di rumah tuh yang buka cetek gitu, kiri kanan. Tuh nih, isinya biasa deh kalau buat guru agama biasanya sembako. Tuh nih, gula, susu, sirup marjan, nggak lebih sirup marjan. Tuh ngerti? Tuh, terus apa? Ya macam-macam, ada kopi segala macamnya. Karena Ramadan nih kadang ada kain. Pakai tempat itu, abang Allah ini dana dari mana? Bab aneh beli tempat, ya aneh beli tuh, ya pertama aneh apa ngontrak tuh kan banyak barang belum punya lemari, itu kontainer yang gede, ya yang ukurannya berapa kalau salah ya lupa aneh, itu 170 sampai 200 ini. Tuh nih, lah ini aneh dari Masjid Al Mujahidin dikasih ya, tempatnya aja udah Allahu Akbar. Tuh nih, yang dikasih bukan aneh doang, tuh nih. Umumnya yang ngajar Masjid Al Mujahidin dan habaib atau siapapun yang suka ngisi di Masjid Al Mujahidin dibagi. Gue bilang ini dana dari mana? Beli itu tuh dari mana tuh? Ngerti? Itu udah mahal ente. Tuh ngerti? Yang dikasih ane tuh ukuran 3/4 lah taruh. Ya, kurang lebih harganya sekarang kurang lebih 110. Tuh yang itu karena yang udah naik. Udah bisa 150.000. Kalau ente nggak percaya ente beli tuh jembatan 5 lampu merah. Beli deh. Kan banyak tuh. Itu mahal ente. Tuh ngerti? Yang suka ada orang kalau naruh barang di warung-warung suka pakai gituan tuh ngerti? Katanya memperingkas. Padahal mahal itu. Mahal itu. Ini lu ngurus buku nikah murah. Nikah. Ente pikir nikah mahal, nikah murah padahal. Yang mahal tuh zina. Paham ente? Zina mahal. Kalau nikah murah. Ngerti? Apalagi ente nikah di KUA gratis. Ngerti ya? Panggil ke rumah nomor 1.000. Oh jadi apa Nabi Muhammad SAW? Ya, dicium namanya Muhammad SAW, si malaikat nih, ya kedua keningnya, tuh ngerti? Ya, nah Nabi lihat tuh di depan si malaikat, begitu Nabi cium kedua keningnya, dan si malaikat itu berkata, abshir, tuh ngerti? Bergembiralah kamu wahai Muhammad SAW, tuh ngerti? Senanglah kamu wahai Muhammad SAW, bersukarialah kamu wahai Muhammad SAW, maka sungguh Allah telah mengampunkan buat kamu dan buat orang-orang sebagai umatmu, ya, bi barakah syahr Ramadan, karena berkah bulan Ramadan. Tuh, jadi kalau kita ada dalam kehidupan kita ajaran baginda Muhammad SAW, ya,
yang wajib untuk kita laksanakan, ya, meskipun banyak kita belum tahu, tapi yang ada kita pegang, kita laksanakan sudah bisanya, kita tergolong umat Muhammad SAW. Bab nggak dikatakan ente umat Nabi kalau nggak ada ajaran Nabi di badan ente. Tuh, jadi dikatakan umat karena apa yang Nabi bawa di dalam diri ente tuh ya sebagai tanda apa ente muslim ada. Tuh, ajarannya. Tuh. Nah, orang-orang yang sebagai umat Muhammad SAW, ya Allah ampunkan hanya karena berkah bulan Ramadan. Tuh, mestinya kata si malaikat tadi, ya, yang panjang 1000 tahun, terdapat 1000 kepala, dari per satu kepala 1000 muka, per satu muka 1000 mulut, per satu mulut 1000 lidah, dan segala macam. Allahu Akbar, ya. Amantu billahi bi rasulih. Tuh, ya, dicium oleh Nabi, lalu malaikat itu berkata, absyir, bergembiralah kamu wahai Muhammad, bersukarialah kamu wahai Muhammad SAW, senanglah kamu wahai Muhammad SAW, ya, karena Allah sungguh telah mengampunkan buatmu dan buat pengikut kamu, ya, bi barakati syahri Ramadan, hanya karena berkah bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan bulan ampunan nanti. Wajar tuh nanti, ya, Allah telah jauhkan dari rahmatnya orang yang dapat di Ramadan nggak diampunin. Sumpahin malaikat Jibril. Keterlaluan tuh orang. Adraka Ramadan falam yughfar. Mengalami Ramadan, mendapatkan Ramadan, tapi nggak diampuni dosanya oleh Allah. Berarti kan bahadat karena terlalu beraninya dia menantang Allah Ramadan. Karena terlalunya dia berpaling dari Allah Ta'ala di Ramadan. Paham deh? Itu kan bahadat dalam maksud dunia. Terlalu berani dia membangkang Allah Ta'ala sampai nggak lagi menghargai bulan Ramadan. Padahal apa? Bulan Ramadan kasarnya tidur lo ampunin. Kasarnya tuh. Berarti deh. Artinya nggak ngapa-ngapain, tidur Allah ampunin. Berarti kan ampunan Allah gampang. Ngerti? Apalagi bisa berbuat ibadah segala macamnya. Ngerti? Ibadah wajib Allah lipat gandakan 70. Ngerti? Ibadah sunnah Allah catat seakan ente berbuat wajib. Apa nggak gampang tuh ampunan? Ngerti? Doa ente pasti Allah terima. Doa ente pasti Allah mustajab. Pasti itu. Diamnya ente seakan-akan ente bertasbih. Tidurnya ente seakan ente ibadah. Itu Ramadan. Ngerti? Berarti kan gampang tuh ampunan. Makanya kata malaikat Jibril, biar Allah jauhkan rahmatnya dari orang-orang yang dapat di Ramadan tapi nggak diberi ampun oleh Allah Ta'ala. Tuh, katakan amin oleh engkau Muhammad SAW. Nabi Muhammad bilang amin. Nabi Muhammad malaikat Jibril nyumpahin tuh orang-orang yang nggak dapat ampunan Ramadan karena terlalu membangkang. Lalu malaikat Jibril minta Rasulullah aminkan doanya. Diaminkan oleh Rasulullah. Apa yang nggak gobul tuh doa? Tuh. Dari amat sangat terlalu. Iya, makanya dari dulu nih, dari sebelum aneh apa namanya begini, aneh punya keyakinan setiap tahun orang nggak banyak yang nggak puasa Ramadan. Paham deh? Tapi orang nggak puasa ada dua. Ngerti? Ada yang nggak puasa emang karena menantang Ramadan. Ngerti? Dengan bahasa tubuhnya. Ada yang dia nggak puasa, hatinya kepengen puasa, tapi karena keadaan nggak memungkinkan. Cari nafkah, sementara dia pekerja keras. Ngerti? Sehingga karena hati kecilnya kepengen bisa melaksanakan kewajiban karena ini kemuliaan dari Allah buat dia. Tapi keadaan nggak memungkinkan. Sehingga ketika dia bekerja yang kerjanya kerja kasar, kerja buruh segala macamnya, kulit segala macamnya, dia nggak mau orang tahu kalau dia nggak puasa. Itu masih Allah ampuni itu. Nah, ada sifat penghargaan kepada Ramadan. Ada sifat penghargaan kepada saudara seagama yang sedang melaksanakan kewajiban, yang dia juga sebenarnya wajib melaksanakan untuk kewajiban. Tapi karena keadaan, tuh nih, dia nggak puasa, tuh nih. Ciri dia masih menghormati Ramadan, dia nggak kelihatan sama teman-temannya kalau dia nggak puasa. Paham deh? Bisa-bisa teman-teman sekerjaan nggak tahu kalau dia nggak puasa. Apa? Karena temannya nggak pernah dia makan, nggak pernah dia ngerokok, cuma agak jauh, ngumpet. Tuh deh, abis makan dia upayakan dihilangin apa yang pernah dia makan, sehingga temannya nggak lihat kalau dia makan. Sekarang ada orang nggak puasa, makannya ngumpet, tapi memperlihatkan tuh entah ketika kembali kerja, lihat memperlihatkan kepada temannya kalau dia makan. Itu pelecehan namanya. Oh, ngerti? Maaf, aneh nggak ada ngajarin gini-gini ya. Tuh ngerti? Ketahuan deh keadaan sekarang makin naudzubillah, udah yang terang-terangan ngerokok. Tuh ngerti? Itu yang sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala itu Ramadan. Paham deh? Lu nggak puasa urusan tiap tahun nggak mungkin orang yang Muslim puasa sedunia nggak mungkin. Tuh ngerti? Keyakinan tetap dia tahu bulan Ramadan bulan anjurkan puasa. Tuh ngerti? Cuma karena entah bagaimana keadaan. Tuh ngerti? Bukan sakit ya. Kalau sakit kan emang ada yang dibolehkan nggak puasa. Kalau khawatir akan penyakitnya. Tuh ngerti? Ini karena kerja. Tuh ngerti? Ibarat kasar di tulang punggung keluarga. Tuh ngerti? Kalau dia nggak kerja, tuh ngerti? Sementara tuh yang bayar kontrakan siapa? Tuh ngerti?
Sehingga dengan dia bekerja, ya, dia nggak kuat tuh sambil bekerja cari nafkah, ya, untuk mencukupi kebutuhan dia dan orang yang dia tanggung, atau orang tua, ya, yang udah nggak lagi bisa mencari nafkah sehingga harus dia yang cukupi kebutuhannya. Tuh nih, sementara kerja yang dijalankan kerja serabutan, kerja kasar, kerja berat, kerja keras segala macamnya, ya, dia nggak kuat sambil puasa. Tuh ngerti? Nggak puasa nggak mungkin ada orang mau nutupi kontrakan di segala macamnya. Tuh ngerti? Padahal dia kepengennya bisa nih melaksanakan kemuliaan Ramadan. Tuh, tapi nggak memungkinkan. Tuh nih, akhirnya dijalankanlah tuh kerja cari nafkah karena kebutuhan, ya, bukan karena maruk, bukan karena mengumpulkan harta, ya. Akhirnya menjadikan dia nggak bisa melaksanakan kewajiban puasa. Tapi dia nggak menghinakan Ramadan. Karena hati kecil dia bertolak belakang. Paham deh? Nah, sifat orang tadi ketika Ramadan berjalan, yang orang-orang sebagai saudara dia sedang berpuasa Ramadan, penghormatan dia kepada mereka ada. Mutlak ada. Nggak perlu pakai dalil, kalau anda melihat kenyataan aja. Ngapain pakai dalil? Anda nggak pernah ada dalilnya. Tapi anda bisa melihat, kan? Banyak orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, yang kita nggak tahu ternyata nggak puasa. Padahal kita sama dia mungkin berteman segala macamnya. Nggak puasa, gue nggak tahu. Gue kira puasa. Nah, ketika ente dapat orang tadi dan ente tahu ternyata ente buka aib, ente yang dosa. Dia udah menutupi dirinya. Karena sifat penghormatan dia sama kita. Ente buka, ente yang dosa besar. Kecuali orang terang-terangan na'udzubillah. Wah, dia puasa rajin, sorry gua enggak ya. Na'udzubillah. Mati lu kata-kata sorry, tetap itu namanya membangkang itu. Lu enggak puasa enggak ngumpet di kamar lu kayak di rumah lu kayak segala macamnya tuh nih. Jangan kelihatan orang. Udah asalnya semua dasarnya karena ada pembentukan dasar agama. Jadi Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, ya, mencium kedua kening itu malaikat, ya, lalu si malaikat itu berkata, ya, absyir ya Muhammad, bergembiralah kamu wahai Muhammad SAW, bersenanglah kamu wahai Muhammad SAW, bersukarialah kamu wahai Muhammad SAW, faqad ghafarallahu lak, maka sungguh Allah telah mengampunkan buat kamu, wali ummatik, dan bagi pengikutmu, bagi umatmu, bi barakah syahr Ramadan, karena berkah bulan suci Ramadan. Tuh, ya. Wara'an Nabi SAW bayna yadayhi sunduqain ala kulli sunduqin alfu guflin min nur. Dan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, ya, telah melihat di depan si malaikat tadi sunduqain, ya, ada dua kotak atau dua berangkas. Tuh, ngerti? Masing-masing dari satu berangkas yang Nabi lihat terdapat 1000 gembok yang terbuat dari cahaya Allah. Yang Allah ciptakan dari cahaya atau gembok. Ini sunduk tuh kotak, paham deh? Kotak, ya, ada dua. Paham deh? Per satu kotak, ya, digembok dengan tapi terdapat 1000 gembok. Yang gemboknya semua Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Nih kotak, contoh kotak nih begini kayak kotak begini, ya. Nuh, sekalian terdapat 1000 gembok. Tahu ngerti? Min nur, tahu ngerti? Yang gemboknya Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya. Fasa'alahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW nanya kepada si malaikat, anhuma, tentang apa tuh yang dimaksud? Apa tuh? Apa dua kotak tadi apaan tuh? Malaikat, tuh nih, kok di depan ente ada dua kotak? Tahu ngerti? Ada sunduk artinya bok. Tahu ngerti? Kotak bok, bukan bok hitam pesawat. Kalau kecelakaan bukan. Tuh, kok ada dua bok di depan ente? Tuh nih, kok setiap boknya terdapat 1000 gembok terbuat dari cahaya? Fasa'alahu anhuma. Maka Nabi Muhammad SAW nanya kepada si malaikat itu, ya, anhuma, tuh tentang dua bok tadi. Yang terdapat 1000 gembok per satu boknya, ya, yang gemboknya semua Allah ciptakan dari cahaya. Apa tuh yang ada dalam dua bok tadi? Atau dua bok itu apa? Gala si malaikat menjawab. Tuh, fihima, nih di dalam dua bok ini, bok ada dua. Satu bok terdapat 1000 gembok dari cahaya. Tahu ngerti? Di dalam masing-masing kedua gembok ini, bara'atun, terdapat jaminan bebas. Tahu ngerti? Ini bok satu, ya kan? Itu di dalamnya, ya, ada, ya, apa, jaminan pembebasan. Jaminan pembebasan 100% mutlak dari Allah Ta'ala. Minan nar, ya, untuk orang itu selamat dari neraka jahanam. Siapa orang tadi? Lisaimi Ramadan min ummatik. Buat umatmu yang berpuasa Ramadan, dasar ilmu.
Tuh nih, di sini jaminan. Tuh nih, setiap umatmu yang berpuasa Ramadan, ya, maka tuh nih, ada jaminan nanti tuh buat orang tadi yang dia mustahil dalam neraka jahanam. Bara'ah, jaminan bebas. Tuh nih. Jadi nanti orang-orang yang mati husnul khatimah wa iman Islam, ternyata di bulan suci Ramadan yang dia berpuasa karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Ta'ala, ya, nanti dia akan terima tuh memo. Tuh nih, memo yang diambil dari kotak tadi nih. Memo tadi isinya apa? Bara'ah, jaminan bebas. Tuh nih, buat dia akan siksa Allah Ta'ala. Bebas, nggak mungkin kena. Tuh nih. Siapa yang akan diberikan memo tadi? Orang-orang saimi Ramadan min ummatik. Orang-orang yang berpuasa Ramadan dari umat Muhammad SAW. Wa ana syahidun alaiha. Dan aku, malaikat nih, yang engkau bertemu dengan aku di malam ini, ya, aku akan menjadi saksi terhadap umatmu. Yang bahwa setiap umatmu yang mengalami Ramadan, berpuasa Ramadan, ya, nanti aku bersaksi, ya, buat umatmu yang bahwa umatmu yang berpuasa Ramadan dapat jaminan dari Allah Ta'ala bebas neraka jahanam. Dahsyat nanti itu malaikat Allah ciptakan 1000 tahun perjalanan. Suatu lama dong, 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun berarti sehari. Amin deh. Sehari di akhirat tuh 1000 tahun di dunia deh. Jadi sekarang kan kita tahun 2000 ya. Di akhirat baru 2 hari. Di akhirat baru 2 hari. Karena 1000 tahun di dunia, satu hari di dunia ukuran 1000 tahun di dunia. Tuh, paham deh. Makanya di akhirat tuh ente jalan dari sini kemari 1000 tahun, dari sini ke situ. Tapi buat orang mukmin, perjalanan yang lebih panjang, ya, bisa ditempuh, ya, hanya dalam waktu laksana sholat 2 rakaat di alam dunia. Ngerti ya? Nih perjalanan nih sirot, ini tahu sirot. Itu sirot perjalanan bisa 500 tahun, bisa 1000 tahun nanti. Sirot itu jembatan yang terbentang di perut jahanam. Itu sirot namanya. Ngerti? Orang bisa berjalan 1000 tahun. Bisa berjalan 500 tahun. Bisa bergantung amal solehnya. Ngerti? Tapi bagi orang yang Allah terima amalnya, dia laksana lewat tuh seperti sholat 2 rakaat. Sholatnya khafifaten yang ringan. Apa ringan? Usolli qabla zuhri Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Tuh nih, itu berapa lama? Tuh nanti, sehingga perjalanan ribuan tahun hanya bisa ditempuh sama dia 3 menit. Perjalanan ribuan tahun hanya bisa ditempuh sama dia sekejap mata. Tuh nanti, apa? Karena amal solehnya. Amin deh. Tuh amal soleh tuh Allahu Akbar. Maka semua manusia celaka, semua manusia rugi. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua, tunggu, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Semua. Tunggu, semua manusia dalam keadaan rugi, dalam keadaan celaka. Tunggu, yang enggak celaka tuh nih, illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman. Tunggu, wa 'amilus shalihat, orang yang berbuat amal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Dan orang yang selalu mengingatkan, mewasiatkan, ya, menasihati, ya, dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang yang selalu menasihatkan, ya, mengingatkan, mewasiatkan di dalam kesabaran. Tuh nanti, iya Ustaz, saya mau kerja, saya udah ngelamar, diterima. Terus dengan catatan saya harus tinggalkan aurat. Jangan mau. Tuh nanti, jangan, sabar. Tuh nanti. Sabar ente untuk apa? Untuk dapat apa yang menjadi kebutuhan ente jadi rezeki. Sabar tuh, belum dapat di sini cari tempat lain. Jangan hanya karena keinginan ente untuk bekerja, sementara kerjaan yang ente akan melamar, ya, menjadikan ente harus lepas sendi-sendi agama ente. Jangan mau. Ibaratnya perempuan harus pakai jilbab, suruh lepas jilbabnya. Ente yang laki kerja, ya Jumat masuk jam 10, sementara waktu Jumat ente nggak boleh keluar. Ente mau, berarti iman tuh lemah, bego. Kesian amat. Coba lo nggak kerja, sebelum lo kerja. Ya habis gimana saat Anda peraturan begitu, Jumat nggak bisa sembahyang, mundur. Habis gimana saat? Lo sebelum ngelamar di situ kerja di mana? Nggak kerja, hidup kan? Hidup dapat. Kalau nggak mikir. Kok nggak mikir ente bego amat? Sebelum lo kerja, sebelum lo ngelamar di tempat yang sekarang lo interview, lalu dinyatakan Anda diterima kerja di sini. Lo ngerti? Tapi hari Jumat tetap masuk dan Anda nggak bisa izin untuk keluar sholat Jumat. Lo ngerti? Kalau lo punya agama dan lo yakinkan agama lo di atas segala, nggak mungkin lo terima tuh kerjaan.
Tuh nih, tapi gimana kalau nggak terima gimana ya ntar aneh. Tuh nih, lu kan belum kerja, berarti selama ini lu nggak kerja kan? Nggak makan nggak makan. Kalau ngerokok dari mana itu? Tuh nih, nah sekarang naudzubillah. Dari situ tuh ketahuan tuh iman seseorang ada apa enggak? Paham ente? Tuh iman kan di hati. Tuh di antara iman kepada Allah apa? Meyakinkan rezeki makhluk yang bernyawa dalam jaminan Allah itu di antara iman. Tuh nih, ya baru berhenti kerjaan begitu doang. Tuh nanti udah ninggalin agama, sholat Jumat lagi. Tuh nanti sholat Jumat ente tinggalkan hanya karena gaji 4,5 juta. Naudzubillah. Tuh nanti itu juga tetap aja lo pengebon sebulan sekali di warung apa makan. Paham ente? Ente jangan kira orang yang kerja yang keren, ente kerja enggak. Nanti gaji mereka habis loh dalam setiap bulannya. Paham ente? Tuh apa? Utang di warung ini makan mingguan bayar. Tuh nanti, naudzubillah. Tahu nih, udah miskin dunia, miskin akhirat. Nah, itu kalau terus berlangsung ente mati sul khotimah itu orang. Naudzubillah. Jangan begitu. Jangan. Tahu nih. Kerja ya, jangan meyakinkan rezeki ente di situ. Paham ente? Jangan. Itu hanya sebab doang. Tahu nih. Kalau ente meyakinkan rezeki ente hanya di tempat di mana ente bekerja, ente akan mengingkari nikmat yang datang dari luar rezeki tadi, dari tempat tadi. Terlalu sering ngasih contoh begitu. Paham nggak? Ente